Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengukuran. Secara sederhananya, pengukuran itu adalah membandingkan satu ukuran dengan ukuran yang lain yang telah berstandar, di mana dari hasil pengukuran itu nanti akan mendapatkan nilai dan satuan. Nah, sebelum lebih lanjut, adakah yang ingin bertanya? Pak, untuk apa kita belajar pengukuran? Nah, pertanyaan bagus sekali nih. Kalau ingin tahu lebih dalam tentang kegunaan pengukuran, kita jelajahi apa sih kegunaan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Yuk! Saat ini kita berada di kawasan Rumah Adat Kabupaten Batanghari. Nah, adik-adik semua, kawan-kawan semua, bahwa untuk membangun rumah adat ini tentu ada proses pengukuran agar dalam pembangunan rumah adat ukurannya, tingginya, limasnya, semuanya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, saat ini saya sekarang berada di kawasan Gunung Keris di Kota Jambi. Nah, di sini banyak hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran yang ada di sekitar ini. Misalkan saja kendaraan-kendaraan yang lewat, itu di dalam kendaraan ada namanya speedometer. Itu merupakan salah satu bentuk pemanfaatan pengukuran di dalam kendaraan-kendaraan, baik itu motor, mobil, atau bis dan lainnya. Ya, bahkan untuk membuat motor pun itu diperlukan juga pengukuran. Misalkan pembuatan rodanya, diameter rodanya, dan knalpot dan sebagainya, itu semuanya dilakukan pengukuran untuk menciptakan sebuah motor atau mobil. Ayo kita lihat yang lain lagi. Kalau untuk pengukuran sendiri itu kalau di dunia kesehatan sebenarnya manfaatnya banyak sekali digunakan. Salah satunya saya kasih contoh yang paling simpel itu adalah pengukuran bayi baru lahir. Apa saja yang perlu diukur pada bayi yang baru lahir? Contoh yang pertama panjang badannya, kemudian pengukuran lingkar perutnya, kemudian lingkar kepalanya. Tujuannya apa? Ternyata dari pengukuran ini kita bisa dapat kesimpulan terhadap status gizi bayi yang baru lahir. Apakah bayinya cukup dengan berat badannya, dengan tinggi badannya, panjang badannya, dan lingkar kepalanya atau tidak, ya? Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga pengukuran kita lakukan dengan pengukuran suhu, baik itu suhu badan dengan termometer ataupun dengan termometer yang infrared ataupun termometer yang langsung di ketiak, ya, ataupun yang oral termometer itu juga bisa. Berat badan bisa kita ukur untuk menilai status gizi ataupun status obesitas seseorang. Jadi apakah seseorang itu berat badannya ideal atau tidak. Pengukuran juga digunakan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Misalkan saja di pasar-pasar, banyak kita jumpai para pedagang memanfaatkan timbangan sebagai alat ukur massa. Pedagang ikan, pedagang sayuran, pedagang bawang-bawangan, dan pedagang-pedagang lainnya memanfaatkan timbangan sebagai alat ukur massa. Bahkan para pedagang emas pun juga menggunakan alat ukur untuk menentukan berapa massa emasnya. Nah, jadi pengukuran itu sebenarnya dilakukan di mana saja dan itu dapat bermanfaat buat lingkungan sekitar kita.